Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurfaujia. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem informasi bisnis. Oke, langsung aja ke yang pertama. Yang pertama itu ada kompetisi bisnis. Kompetisi bisnis dapat diukur dari beberapa faktor, yaitu yang pertama ada ancaman pendatang baru. Misalnya para startup bisnis muda yang selalu datang dengan inovasi baru. Yang kedua ada kekuatan pembeli, misalnya ketika barang tersebut banyak di pasaran dan banyak diskon, pasti kekuatan pembeli akan meningkat. Yang ketiga ada kekuatan pemasok, misalnya para petani yang menjual buah musiman. Lalu yang keempat ada barang pengganti, misalnya dengan WhatsApp call saja setiap orang yang harusnya meeting tatap muka secara singkat bisa dilakukan tanpa harus bertemu fisik. Lalu yang kelima ada persaingan antara pemain lama, misalnya turunan harga. Hal ini tidak sehat karena keuntungan menjadi menipis dan persaingan terancam tidak sehat. Maka dari itu perusahaan harus berinovasi agar selalu memenangkan persaingan tersebut. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan, di antara lain adalah teknologi dan inovasi. Misalnya adalah dari ojek pangkalan menjadi ojek online dengan inovasi teknologi. Lalu ada kebijakan pemerintah, misalnya pemerintah sangat mendorong UMKM untuk bersaingan di dunia dengan mempermudah regulasi dan pajak. Lalu ada komunitas, yang dalam lingkaran itu siapa saja bisa menjadi pelanggan setia dan mendapatkan layanan tambahan. Terakhir lingkungan, contohnya Jakarta yang dimana-mana macet, sehingga orang yang ingin belanja sekarang lebih baik online saja karena lebih mudah dan nyaman. Lalu selanjutnya ada inovasi informasi. Perusahaan juga mempunyai strategi. Menurut Porter lagi, ada 3 strategi dasar yang bisa dijadikan dasar dalam memenangkan kompetisi, yaitu low cost leadership strategi, contohnya Citylink. Lalu ada produk differential strategi, contohnya adalah Apple. Dengan ekosistemnya, bukan hanya MacBook saja, tapi ada iPad, iPhone, dan aksesoris lainnya. Lalu terakhir adalah focused strategi, contohnya adalah misalnya motor khusus perempuan, yaitu Matic. Lalu di mana sistem informasi berada? Di sini kita bisa lihat apabila perusahaan sudah menggunakan sistem informasi sebagai aktivitas utamanya, berarti perusahaan tersebut menjadikan sistem informasi sebagai keunggulan bersaing atau sebagai enable, dan biasanya perusahaan tersebut mempunyai inovasi yang lebih tinggi. Menariknya, strategi apapun yang digunakan perusahaan, sistem informasi bisa masuk ke semua lini, sehingga sangat fleksibel dan mempunyai nilai tinggi. Selain perusahaan, biasanya sistem informasi juga sudah sangat banyak digunakan untuk pemerintahan dan yang bersifat non-profit, sehingga bisa dikatakan sistem informasi sangat masuk sekali sebagai keunggulan bersaing. Di dalam pengenalan sistem informasi tersebut, kita harus dapat memahami tentang yang pertama ada enterprise architecture, yang kedua ada industri 4.0. Nah, kali ini kita akan membahas tentang enterprise architecture, ya. Apa itu enterprise architecture? Itu untuk keunggulan bersaing. Kemudian kelanjutannya apa? Kita bisa mengevaluasi perusahaan secara garis besar, di mana gambaran umum perusahaan itu mempunyai visi dan misi. Kemudian ada bisnis, strategi, dan teknologi. Nah, dari model tersebut, ya, dalam dikatakan biasanya itu disebut dengan enterprise architecture. Kemudian di dalam bisnis arrangement, enterprise architecture itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada bisnis, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada informasi, yang keempat ada sistem, dan yang kelima ada network. Nah, itu dikemukakan oleh Scott Bernard pada tahun 2005. Kemudian kita akan kalau udah memahami tentang enterprise architecture, kemudian kita beranjak ke industri 4.0. Apa itu industri 4.0? Ya, informasi yang sangat dibutuhkan. Kemudian di Indonesia ini, ya, Kementerian Perindustrian telah making industri 4.0 tersebut. Nah, terkait dalam kolaborasi, ya, atau dampaknya dari seluruh instansi yang terkait dalam kolaborasi tersebut, itu akan menimbulkan kerjasama antar sesama lain. Yang pertama industri, kedua pemerintahan, yang ketiga ada asosiasi, dan yang keempat ada pendidikan. Nah, di berbagai teknologi tersebut, industri 4.0 informasi sistem bertopang kepada teknologi, ya, seperti teknologi ada apa aja? Ada AI, ada cloud, ada TOT, kemudian bukan TOT, ada IoT, ada extended reality dan simulasi, kemudian autonomous dan solution. Nah, yaitu
informasi sistem Industri 4.0. Nah, kemudian dengan adanya Industri 4.0 tersebut, otomatis lapangan pekerjaan akan jauh meningkat yang dibandingkan dengan sebelum adanya Industri 4.0. Dengan syarat, dengan persiapan yang secara maksimal, atau persiapan dengan matang dan persiapan dengan baik. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.